Proses yang dilewati oleh Yusuf dari waktu ke waktu selama lintasan tahun yang cukup panjang tidak mudah. Yang saudara dengar barusan adalah posisi yang bagus, menyenangkan telinga ketika mendengar. Tetapi bagaimana kehidupannya sebelum dia mendapatkan itu? Bagaimana 13 tahun yang sudah dilewati oleh Yusuf sebelum dia menjadi pemimpin di Mesir? Itu yang kita coba perhatikan. Itu yang coba kita dalami. Yang saya sebut sebagai ada proses ilahi di dalamnya. Memang Tuhan mendesain Yusuf akan menjadi seorang pemimpin, menyelamatkan keluarganya yang ada di Kanaan, tetapi juga menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu Mesir. Bukan hanya keluarganya, tetapi orang yang tidak kenal Tuhan pun diselamatkan oleh Tuhan, tetapi melalui Yusuf. Nah, untuk sampai pada level yang seperti ini, 13 tahun Yusuf mengalami dan melewati siklus kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, ada air mata, ada tekanan batin, ada begitu banyak luka yang terjadi padanya. Saudara jangan pikir Yusuf tidak mengalami itu. Minggu depan kita akan belajar merenungkan bagaimana Tuhan memulihkan hati Yusuf yang sebelumnya hancur oleh karena pengalaman yang pahit, yang menyakitkan, yang terjadi bertahun-tahun pada hidupnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 13 tahun Tuhan menempa, Tuhan membekali, Tuhan menguji, Tuhan mengasah Yusuf di dalam perjalanan kehidupannya. Supaya kelak setelah melewati 13 tahun ini layak untuk memimpin. Seorang pemimpin kalau tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas, tidak punya karakter, apa yang mau diuji, apa yang mau diandalkan? Nah, ini Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk sampai pada level itu. Ayat yang kita baca tadi dikatakan, Yusuf berumur 30 tahun saat dia memerintah di Mesir. Sebagai permulaan pemerintahannya, usia 30 tahun. Ini adalah usia yang muda belia sebagai seorang pemimpin kelas nasional dengan memimpin satu negara besar. Satu kerajaan yang besar. Peradaban Mesir adalah peradaban yang tertua. Negara itu ada sudah 5.000 tahun yang lampau. Sampai hari ini masih ada. Maka disebut sebagai satu negara tertua, yaitu Mesir. Peradabannya sudah meliputi, melintasi berbagai abad dan zaman. Dan Yusuf pernah menorehkan namanya dalam pemerintahan nasional di Mesir. Tapi dia harus dipersiapkan oleh Tuhan. Dan saudara perhatikan, di usia 30 tahun, Yusuf memerintah. Mungkin ada di antara kita sudah usia di atasnya. Saya sudah di atasnya. Sudah melewati usia itu. Tapi waktu saya usia 30, saya masih harus banyak belajar. Saudara juga mungkin demikian. Tetapi Yusuf, usia 30, dia menjadi pemimpin. Dan bukan pemimpin kaleng-kaleng. Pemimpin nasional, mengatur jalannya pemerintahan dan ekonomi. Dan berbagai cakupan dalam pemerintahan itu. Yusuf dipercayakan demikian. Angka 13 kita bisa dapatkan. Karena dikatakan dalam kitab suci, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di usia 17 tahun. Lalu di ayat yang tadi saya baca kepada saudara, untuk saudara, usia 30 tahun, Yusuf menjadi penguasa. Maka 30 tahun dikurangi 17 tahun, 13 tahun lamanya proses pembentukan itu. Tapi sekarang mari kita perhatikan siklus daripada pembentukan Tuhan sampai Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yang pertama di rumah orang tuanya, yang kedua di rumah Potifar, dan yang ketiga di penjara. 3 tempat ini membentuk Yusuf untuk kelak menjadi seorang pemimpin. Selama 17 tahun dia berada di rumah papanya. Dia banyak belajar di situ. Teristimewa. Dia belajar siapa dirinya. Ini yang disebut sebagai identitas. Harus mengerti identitas. Dan Yusuf betul-betul tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia bukanlah anak-anak yang serampangan. Anak-anak yang bagian dari siklus kejahatan. Dia adalah bagian daripada perjanjian ilahi yang sudah diberikan kepada papanya Yakub, yang sudah diberikan kepada kakeknya yaitu Ishak, dan juga diberikan kepada buyutnya yaitu Abraham. Jadi siklus ini turun-temurun disampaikan kepada Yusuf. Dan sekarang Yusuf kuat sekali dengan identitas sebagai keluarga yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekalian banyak orang. Ini perlu kita mengerti siapa kita. Dalam perjalanan sekarang pun kita harus tahu siapa kita. Karena dengan mengerti identitas kita, maka kita bisa membawa diri dimanapun kita berada tanpa melupakan identitas. Yusuf mendapatkan identitas itu selama 17 tahun dia ada dalam bimbingan, pemeliharaan, perawatan, didikan daripada ayah. Dia mendapatkan banyak hal di situ. 17 tahun tidak sia-sia bagi seorang Yusuf.
Identitas itu menjadi sangat kuat padanya. Tapi sisi lain, dari sana juga dia banyak belajar karena dia tahu siapa dirinya. Maka di situ dia belajar bagaimana menjadi seorang muda yang bertanggung jawab. Dia belajar tentang nilai kejujuran. Dan di dalam siklus itu pula, dia mendapatkan visi ilahi. Dia mendapatkan visi daripada Tuhan. Tetapi memang harus jujur. Selama dia ada di rumah papanya dan mamanya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dimatangkan dari sosok Yusuf. Dia perlu belajar kepekaan. Dia perlu belajar lebih bijaksana lagi. Dan tempatnya bukan di rumah papanya. Tuhan sudah menentukan tempat yang terbaik untuk belajar itu, yaitu di rumah Potifar dan di penjara. Kalau dia di rumah bapaknya, dia akan mendapatkan kasih sayang yang full dari papanya. Dia susah untuk punya kepekaan kepada penderitaan orang lain. Sekarang Tuhan mengajar dia, Yusuf, engkau harus pindah tempat. Ini dari desain Tuhan. Walaupun ketika melewati itu, Yusuf begitu mengalami kesulitan dan tantangan. Tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan memindahkan dia dari rumah papanya yang penuh dengan kasih sayang dan berbagai hal yang dibutuhkan dipenuhi oleh papanya. Lalu dipindahkan, dia sekarang menjadi seorang tawanan, bahkan menjadi seorang budak dari rumah papa. Sekarang di fase yang kedua dari Tuhan membentuknya, ada di rumah Potifar. Minggu lalu kita sudah cukup dalam merenungkan ketika Yusuf ada di rumah Potifar. Tetapi intinya, di rumah Potifar, dia belajar tentang integritas. Dia belajar tentang apa itu kekudusan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia belajar tentang bagaimana harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ini yang disebut sebagai etos kerja harus ditunjukkan. Dan dia menunjukkan kesetiaan di dalam masa-masa yang sulit itu. Tidak mudah bagi seorang Yusuf, tetapi dia harus melewati. Dan setelah dia melewati siklus ini, Potifar mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Dan sekarang dia harus belajar tentang kepemimpinan, tentang manajerial, dan banyak hal dia belajar ketika dipercayakan satu kepercayaan yang besar oleh Potifar kepadanya. Saudara perhatikan, dia belajar tahap demi tahap, belajar berbagai hal untuk mengembangkan apa yang Tuhan inginkan, supaya kelak dia bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun tidak mudah, dia tidak belajar di dalam kelas, dia belajar sebagai siswa yang langsung mendapatkan pembelajaran di dalam kehidupan nyata. Dia belajar sekolah kehidupan, bukan di dalam kelas. Tetapi setiap hari dia belajar bagaimana menyikapi orang, bagaimana mengatur apa yang sudah dipercayakan, bagaimana tetap menjaga kepercayaan, bahkan ketika ada godaan, bagaimana harus bisa menahan nafsu, tetap menjaga hidup suci di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Walaupun karena hal itu, dia harus dibawa lagi oleh Tuhan pada fase yang berikut, dia belajar di dalam penjara. Tetapi itu adalah bagian dari siklus yang Tuhan ingin supaya Yusuf melewatinya. Dan di fase yang ketiga, dia ada di penjara. Di dalam penjara, dia belajar tentang kerendahan hati. Waktu dia dimasukkan ke penjara, tidak ditulis dia menangis seperti ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia sudah lebih matang, dia sudah lebih terkontrol, dia bisa menguasai emosinya, dia mempunyai visi, dia mengingat apa yang Tuhan sudah beri kepadanya. Walaupun sekarang dia difitnah, dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi saudara perhatikan, Yusuf mengambil pelajaran penting. Dia harus merendahkan hatinya, makin merendahkan hatinya lagi. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga dilihat oleh dunia ini. Sisi lain, dia belajar apa itu kesabaran. Bagaimana tidak, saudara? Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada istri daripada Potifar. Dia tidak menggauli istri daripada Potifar. Tetapi dia yang dikambing hitamkan. Sekarang dia dijebloskan ke dalam penjara. Kalau orang yang tidak sabar pasti akan memberontak. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan, untuk melakukan apa yang sebisa mungkin dilakukan supaya namanya tidak dicoreng. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia tetap sabar menanti waktu Tuhan. Dia tetap sabar lalu masuk ke dalam penjara. Arti kesabaran. Dan jikalau saudara mau menguji kesabaran, itu saat-saat seperti yang dialami oleh Yusuf. Waktu kita kecukupan semua, kesabaran kita tidak teruji di situ. Tetapi waktu keinginan kita tidak terpenuhi, waktu orang lain menghina, waktu orang lain melecehkan, lalu tidak peduli dengan hak-hak yang kita punya. Di saat-saat seperti itu, kita diuji, kita sabar atau tidak. Tapi Yusuf melewati sekolah kehidupan dan ujian kehidupan ini dengan baik. Dia tetap sabar, lalu masuk ke penjara.
Tapi sekarang sudah perhatikan, di penjara dia belajar satu hal yang penting sekali, yang dia tidak dapat di rumah papanya. Waktu dia di rumah papanya, dia kurang peka kepada isi hati kakak-kakaknya. Karena itu kakak-kakaknya membenci dia. Tapi sekarang waktu dia ada dalam penjara, dia melihat wajah daripada juru minum dan roti. Lalu dia datang mendekati. Mengapa mukamu suram, memuram? Mengapa mukamu tidak ceria seperti sebelumnya? Sekarang dia bisa peka melihat isi hati daripada orang hanya melalui sikap yang diperlihatkan melalui wajah, melalui bahasa non-verbal. Dia bisa untuk memahami itu. Lalu dia bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Ada kepekaan. Dan seorang pemimpin harus demikian. Kalau seorang pemimpin tidak punya kepekaan, baik secara spiritual, maupun secara emosi, maupun secara sosial, bagaimana bisa memimpin satu rakyat yang besar? Tapi Tuhan mempersiapkan Yusuf dengan sangat baik. Bahkan dari dalam penjara, Tuhan mempersiapkan supaya kelak Yusuf menjadi seorang pemimpin. Dari 3 fase dan 3 siklus, 3 tempat kehidupan Yusuf ini, maka Yusuf siap untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara, waktu Tuhan mengangkat Yusuf hanya butuh 1 hari. Saudara perhatikan kalimat penting ini. Butuh 1 hari saja untuk Tuhan mengangkat Yusuf dari seorang budak menjadi seorang pemimpin. Tetapi butuh 13 tahun untuk Yusuf diproses supaya mempunyai karakter yang teruji, mempunyai kompetensi yang matang untuk satu tujuan besar daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yusuf. 13 tahun. Saudara bandingkan. 1 hari bandingnya 13 tahun. Kita berapa lama Tuhan mempersiapkan kita untuk satu tujuan mulia yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan. Kadang manusia baru 1-2 hari mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami tekanan. Seolah-olah dunia ini sudah mau kiamat. Seolah-olah dialah yang paling menderita di atas bumi ini. Lupa bahwa di atas penderitaannya masih ada yang melebihi penderitaan itu. Yusuf, apa yang tidak dialami olehnya? Penderitaan seperti apa yang tidak dilewati olehnya? Sampai dikatakan dia begitu nyesak, begitu tertekan batinnya, menderita sekali. Saya pikir kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf selama 13 tahun dengan siklus penderitaan yang tak main-main selama 13 tahun itu. Tapi coba kita lihat seberapa tahan, seberapa teruji kita melewati siklus kehidupan yang sebenarnya Tuhan mungkin mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih daripada itu. Yusuf melewati 13 tahun hanya untuk mendapatkan satu kesempatan yang terbaik yang Tuhan siapkan. Untuk 1 hari itu, saudara perhatikan sekali lagi, butuh 13 tahun. Ada 2 hal penting yang kita perlu perhatikan yang ada pada Yusuf di dalam siklus pembentukan selama 13 tahun. Tadi saya sudah jelaskan cukup panjang, baik dari rumahnya, di Potifar, bahkan di penjara. Tapi sekarang saya singkatkan jadi 2. Yang pertama, Yusuf mempunyai karakter. Karakter itu dari bahasa Yunani. Karakter itu terjemahan literalnya adalah ukiran atau pahatan yang permanen. Jadi saudara, karakter itu bukan ditempel, tetapi itu adalah siklus perjalanan kehidupan kita yang cukup panjang pada akhirnya membentuk identitas, membentuk siapa kita. Maka ini pasti bisa dibedakan dengan orang yang menggunakan topeng. Orang yang pakai topeng dengan orang yang berkarakter itu sesuatu yang sangat berbeda. Walaupun kelihatannya mirip, tetapi tidak otentik, tidak identik. Pasti ada perbedaannya. Tapi Yusuf mempunyai karakter. Singkatnya, karakter itu, layakkah seseorang dipercaya? Layakkah dia diberikan tanggung jawab atau tidak? Itu bicara karakter. Maka ada kata bijak bagus dalam bahasa Inggris tentunya. Tapi dalam bahasa Indonesia saya sampaikan. Jikalau engkau kehilangan uang, engkau tak kehilangan apa-apa. Tetapi kalau engkau kehilangan karakter, engkau kehilangan semuanya. If you lose money, you lose nothing. Lalu sebenarnya ada cukup lengkap lagi. If you lose health, you lose something. Karena kalau kita kehilangan kesehatan, daya gerak kita akan terbatas. Tetapi yang terpenting daripada semua itu, if you lose character, you lose everything. Apa yang kita mau andalkan kalau kita tidak punya karakter?
Siapa yang mau bekerja sama dengan kita? Siapa yang mau percayakan sesuatu kepada kita? Kalau kata-kata kita tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Kalau sikap hidup kita tidak menunjukkan kemurnian dan keserupaan dengan Tuhan, bagaimana mungkin orang mau percaya kepada kita? Bagaimana mungkin orang bisa menjalani relasi yang baik, yang kondusif dengan kita? Jadi karakter adalah kunci utama yang harus dimiliki untuk sampai pada tujuan besar ilahi. Dan Tuhan memproses Yusuf waktu demi waktu supaya dia mempunyai karakter yang matang. Supaya kelak waktu dia jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin kacang goreng, bukan menjadi pemimpin yang asal jadi, tapi menjadi pemimpin yang betul-betul berkualitas. Itu karakter. Lalu yang kedua, yang penting daripada semua itu saya singkatkan, adalah kompetensi. Saya pikir itu bahasa yang cukup umum yang kita bisa dengar hari-hari ini. Keandalan melakukan sesuatu, kemampuan untuk menyelesaikan yang ditugaskan, kompetensi. Itu adalah kombinasi antara knowledge, wisdom, and skill. Satu padu yang disebut sebagai kompetensi. Jadi, kalau bicara kompetensi, maka pertanyaannya adalah, mampukah engkau menyelesaikan tugas yang diberikan? Itu kompetensi. Tentu dengan kombinasi yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama tadi mengenai karakter, bisakah engkau dipercaya? Lalu yang kedua, mampukah engkau menyelesaikan apa yang dipercayakan? Dua hal ini menjadi kunci yang dipunyai oleh Yusuf. Pada akhirnya, dia sampai pada level yang tertinggi yang diidam apalagi oleh orang asing. Jangan lupa, dia itu triple minoritas. Dia orang Ibrani, bukan orang Mesir. Dia percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada dewa. Dia adalah seorang budak, bukan seorang merdeka. Tapi tiga-tiga ini dipatahkan oleh Yusuf. Sekarang dia menjadi seorang pemimpin. Saudara perhatikan. Tapi kunci daripada semua itu, dia mempunyai karakter, dia mempunyai kompetensi, karena dia punya relasi dengan Allahnya. Itu kunci utamanya. Kita tidak mungkin punya karakter yang makin serupa dengan Tuhan kalau tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan kita. Mau dapat dari mana? Mau belajar tentang apa? Tapi kalau kita punya sumber yang tepat, kita belajar tentang bagaimana membangun karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti Yusuf belajar daripada Tuhan. Dia menjaga relasinya dengan Tuhan. Bahkan ketika manusia tidak melihat, dia tetap menjaga relasinya. Terbukti kok. Saat istri Potifar goda dia berkali-kali, dia tidak tergoda. Tidak ada yang lihat. Kalau orang muda yang tidak kenal Tuhan, yang tidak peduli dengan Tuhan, yang tidak menjaga relasinya dengan Tuhan, dia akan katakan, oh ini kesempatan emas untuk menikmati kenikmatan yang paling dicari oleh manusia yang bersifat duniawi. Tapi dia tolak. Tidak ada yang lihat. Hanya dia dan istri Potifar yang sedang birahi kepadanya. Tapi dia tolak. Itu bukti dia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Lalu dikatakan beberapa kali, karena dia menjaga relasinya dengan Tuhan, Tuhan menyertainya, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Dan itu kunci. Relasi dengan Tuhan. Lalu nanti ada korelasi dengan penyertaan Tuhan kepada orang yang menjaga relasinya dengan begitu baik, dengan begitu intim dengan Tuhannya. Itu kunci Yusuf. Saudara, saya beritahu kunci itu supaya kita bisa paham. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memproses kehidupan daripada Yusuf yang begitu panjang. Mungkin di dalam ruangan ini ada yang sedang diproses oleh Tuhan dengan proses seperti yang dialami oleh Yusuf. Ada kesusahan, ada penderitaan. Tetapi itu adalah proses yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan membawa Yusuf dalam proses itu supaya kelak dia bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau dia tidak diproses dengan begitu, Yusuf menjadi sosok yang cemen, yang manja, yang tidak andal dan tahan di dalam berbagai goncangan. Dan seorang pemimpin tidak bisa begitu. Itu Yusuf. Mungkin kita tidak didesain oleh Tuhan, tidak ada dalam rencana Tuhan supaya menjadi pemimpin skala Yusuf. Tapi saya pastikan, kita semua ada sampai hari ini. Pasti karena ada rencana yang besar yang Tuhan beri kepada kita masing-masing. Coba temukan itu. Lalu di dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak hati kita, kita melihat, oh ternyata ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan itulah yang Tuhan ingin supaya kita temukan. Sama seperti Yusuf bisa mengingat visi yang sudah diberikan belasan tahun lalu. Dia tidak melupakan itu. Dia terus memegang itu. Kita juga demikian.
Kita dikehendaki oleh Tuhan untuk memperhatikan itu. Sekali lagi, bisa jadi, walaupun tidak selamanya, susah dan derita, sulit dan beban hati adalah bagian dari proses yang Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita menjadi pribadi yang diperkenan, supaya kita sesuai dengan tujuannya. Mengapa saya katakan tidak selamanya? Karena ada penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan yang disebabkan oleh kejahatan. Bukan ini yang saya maksudkan. Orang-orang di penjara, banyak yang di penjara oleh karena mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi itu pun bisa jadi Tuhan akan memproses di sana, kelak akan menjadi pribadi yang lebih matang lagi. Tapi kalau bisa kesulitan, penderitaan, tantangan yang ada pada kita bukan karena kejahatan, bukan karena sesuatu yang tidak baik. Sama seperti Yusuf mengalami, itu yang saya maksudkan dalam renungan ini. Mari kita memperhatikan itu. Dan ingatlah, proses ilahi tidak cepat, tidak instan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi selalu tepat waktu. Sekali lagi, tidak instan, tidak cepat, tapi selalu tepat waktu. Itu proses yang Tuhan inginkan. Dan susah, derita yang kita alami, jikalau ini dalam perkenanan Tuhan, ini adalah proses pematangan, pendewasaan, untuk satu tujuan yang lebih besar daripada sekedar derita dan susah yang kita alami. Yusuf mengalami itu, maka kemungkinan kita juga kalau Tuhan mau bawa untuk satu tujuan yang lebih daripada sekedar hidup biasa, kita harus berani untuk melewatinya. Tapi pastikan, saudara mempunyai karakter, saudara mempunyai kompetensi. Maka derita dan susah adalah bagian dari proses Tuhan. Kelak Tuhan ingin supaya kita ada pada satu tempat, satu kondisi yang dikehendakinya. Itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, miliki karakter Tuhan, milikilah kompetensi. Itu yang akan membawa kita pada tujuan Tuhan.